Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut belajar mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Oke, seperti yang kita sudah pelajari pada hari kemarin, kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan juga sistem gerak pada hewan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sama sebenarnya seperti sistem gerak pada hewan, sistem gerak pada manusia ini terdiri atas tulang dan juga otot. Nah, kira-kira nih, yang mana sih yang termasuk alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif? Sekarang Ibu kasih contoh. Bisa nggak sih sebenarnya tulang itu bergerak dengan sendirinya? Benar, tentu nggak bisa ya. Tulang itu bisa bergerak karena dibantu dengan otot. Oleh sebab itu, maka tulang ini akan digerakkan dengan otot. Berarti dalam hal ini yang termasuk alat gerak aktif adalah otot, sedangkan yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Oke, kita akan belajar mengenai tulang dulu ya. Jadi, kenapa sih tulang ini bisa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang ini tidak dapat bergerak tanpa ada bantuan dari otot seperti itu. Berdasarkan jenisnya, tulang ini kita bedakan menjadi dua, yaitu ada tulang rawan atau kartilago serta tulang keras atau osteon seperti itu. Mari kita belajar pada materi berikutnya, yaitu tulang rawan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan atau yang biasa disebut dengan nama kondrosit seperti itu. Nah, pada tulang rawan ini juga terdapat matriks yang homogen atau berisi serat kolagen dan juga kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin. Oke, jadi dalam hal ini sebenarnya kondrosit ini atau sel tulang rawan ini akan menghasilkan matriks. Nah, nama matriksnya itu adalah matriks kondrin. Nah, matriks kondrin ini tersusun dari serat kolagen dan juga kompleks protein karbohidrat yang kita sebut dengan kondroitin. Selanjutnya, tulang rawan ini bersifat kuat dan juga fleksibel. Nah, pada saat embrio atau saat terbentuknya bayi ini pada tulang-tulang anak kecil, maka tulang rawan ini merupakan rangka penyangga yang utama sehingga apabila anak kecil mengalami patah tulang, maka dia akan cepat dan mudah tersambung kembali, lalu akan menjadi tulang keras. Kenapa bisa menjadi tulang keras? Karena tulang rawan ini bisa berkembang dan berubah menjadi tulang keras ketika seorang manusia ini sudah dewasa. Nah, di mana sih kita bisa menemukan tulang rawan ini? Kita bisa menemukan tulang rawan ini pada cuping hidung, pada telinga, dan juga pada cincin trakea. Nah, ada 3 jenis tulang rawan, yaitu ada tulang rawan hialin. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, tulang rawan hialin ini merupakan tulang rawan yang terbanyak. Lalu sifatnya ini juga halus serta transparan. Biasanya tulang rawan hialin ini ditemukan pada tulang dada, tulang hidung, dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang kita kenal dengan nama tulang rawan fibrokartilago. Nah, atau biasa kita kenal dengan tulang rawan fibrosa ya. Tulang rawan fibrosa ini dia itu sebenarnya kurang lentur dan juga matriksnya itu mengandung banyak serat kolagen yang bentuknya tidak beraturan ya. Bisa kita lihat di sini nih. Seratnya tidak beraturan. Biasanya tulang rawan fibrosa ini ditemukan pada antar ruas tulang belakang. Nah, jenis yang terakhir adalah tulang rawan elastis. Seperti namanya ya, dia elastis, berarti sifatnya lentur dan juga matriksnya mengandung banyak serat elastis. Nih, banyak banget ya serat-seratnya yang bercabang-cabang seperti itu. Nah, biasanya tulang rawan elastis ini ditemukan pada bagian luar telinga dan juga pada bagian epiglotis. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan beralih
ke tulang keras ya. Tulang keras atau nama lainnya adalah osteon. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada bagian luar dari tulang keras ini bisa kita lihat nih di gambar. Bagian luarnya ini dilapisi oleh yang namanya periosteum. Periosteum ini merupakan tempat melekatnya otot seperti itu. Kalau tadi sel tulang keras namanya kondrosit, kalau sel tulang ralat. Jadi kalau tadi sel tulang rawan namanya kondrosit, nah kalau sel tulang keras ini namanya osteosit seperti itu ya. Selanjutnya, di tulang keras ini juga banyak terdapat matriks-matriks tulang keras yang tersusun dari matriks kolagen dan juga mineral, di mana mineral ini terdiri atas ion kalsium, magnesium, dan juga fosfat. Nah, kalau tadi tulang rawan itu sifatnya elastis, maka tulang keras ini bersifat padat, kaku, dan keras. Kenapa ya bisa padat, kaku, dan keras? Karena mengandung banyak zat kapur. Zat kapur dalam bentuk kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat seperti itu. Nah, contoh tulang keras itu apa? Tulang lengan, tulang kering, tulang rusuk, tulang tengkorak, dan juga tulang paha seperti itu. Ayo tetap semangat belajar ya. Kita akan lanjut nih. Kalau tadi berdasarkan jenisnya dibagi dua. Ada tulang rawan atau kartilago dan juga tulang keras atau osteon. Nah, untuk sekarang kita lihat berdasarkan matriksnya ya. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras nih yang tadi ini, tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang spons. Apa sih yang dimaksud tulang kompak dan juga tulang spons? Nah, kalau tulang kompak ini merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Contohnya, lapisan luar tulang pipa. Sedangkan tulang spons ini memiliki matriks yang berongga, seperti tulang pipih dan juga tulang pendek. Di sini kita bisa lihat, ini adalah contoh tulang yang mungkin kalian pernah lihat sebagai tulang yang ada di paha ayam ya. Paha ayam atau mungkin di sayap seperti ini. Bagian tulang kompaknya ini merupakan bagian luar dari lapisan tulang pipa nih. Kita lihat ya. Sedangkan bagian dalamnya itu merupakan bagian dengan matriks yang berongga atau biasa kita sebut dengan tulang spons seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya nih ya, tulang rangka menjadi 4. Yang pertama kita lihat dulu tulang pipa. Nah, tulang pipa ini sebenarnya tulang yang suka kalian temukan saat kalian makan ayam ataupun mungkin kalau kalian tahu ini tulang dari ayam kesukaannya Upin Ipin ya kayak gitu ya. Nah, tulang pipa ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian ujung, di sini namanya epifisis, lalu ada bagian tengah, diafisis, dan juga ada bagian cakra epifisis, di mana dia itu berada di antara epifisis dan juga diafisis. Kira-kira di sini letaknya seperti itu. Nah, contohnya itu ada tulang pangkal lengan dan juga tulang hasta. Selanjutnya ada yang namanya tulang pendek. Seperti namanya, karena dia tulang pendek, berarti ukurannya pendek dan juga berbentuk kubus ataupun silindris, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Nah, contohnya ini, tulang pendek ini banyak kita temukan di pergelangan tangan ataupun di pergelangan kaki, seperti itu. Yang ketiga, ada yang kita kenal dengan nama tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya seperti lempengan pipih ya. Dia ini bisa kita temukan itu contohnya di tulang sini nih, namanya tulang belikat. Ini ada di dekat bahu kalian ya, tulang belikat. Lalu tulang yang ada di penyusun kepala atau penyusun rangka aksial kalian, yaitu tulang pipih seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya tulang tidak beraturan atau irregular bone. Nah, tulang ini seperti namanya ya, tidak beraturan, maka bentuknya pun tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini bisa kita temukan, contohnya itu adalah tulang yang terdapat di wajah dan juga penyusun tulang-tulang belakang atau tulang vertebrae seperti itu. Nah, sampai sini semoga kalian mengerti